Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahji ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahmani Allah wa iyyakum jami'an, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya alhamdulillah kembali pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bisa belajar bersama, mendalami ilmu syar'i yang menjadi kewajiban kita. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk mendalami agama kita, agama Islam ini lewat lisan Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah faridah, adalah fardu, wajib hukumnya atas setiap muslim termasuk kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bermajelis walaupun lewat channel ini untuk kembali memperdalam ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat untuk kita semuanya. Kemudian sebelum kita masuk materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan yang mulia ini, tentu tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Kemarin walhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-iman billah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang harus kita imani kaitannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali, yaitu al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya malaikat itu adalah alamun ghaibiyun makhlukun, ya, makhluk-makhluk di alam yang gaib, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Abiduna lillahi ta'ala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau tekankan walaisa lahu min khasaisir rububiyyati walal uluhiyah syai'un. Tetapi mereka tidak memiliki kekhususan baik itu rububiyah ataupun uluhiyah walaupun hanya sedikit, tidak ada. Jadi tidak boleh kita itu meyakini bahwasanya malaikat A itu bisa mengatur misalnya hujan dan seterusnya. Tidak, semua yang malaikat kerjakan itu semua atas perintah Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh malaikat Mikail, ya, malaikat yang diberi, ya, yang dijadikan wakil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muwakkal, ya kan, dijadikan wakil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Tidak semata kehendak Mikail menurunkan hujan, tidak, akan tetapi semua berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan menurunkan hujan, maka dia turunkan hujan. Kalau Allah tidak perintahkan, ya tidak dia turunkan hujan. Tidak jangan sampai kita keyakinan keliru bahwasanya sekehendak malaikat Mikail di mana dia menurunkan hujan. Tidak, semuanya atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kekhususan uluhiyah, yaitu diibadai. Karena sebagian orang ada yang menyembah malaikat, tidak boleh. Ya, tidak boleh, itu semua termasuk kesyirikan. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Dan Allah menciptakan mereka para malaikat itu dari cahaya. Itu harus kita imani bahwasanya malaikat itu makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya. Manusia dari tanah, ya kan? Malaikat dari cahaya, ya. Kemudian jin dari, yaitu api. Kemudian yang spesial dari malaikat itu apa? Wa manahahum al-inqiyad at-tam li amrih. Allah menganugerahi malaikat itu ketundukan sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang diperintahkan Allah, malaikat jalankan. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan malaikat yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ternyata wal quwwah ala tanfidhi. Malaikat juga diberi
kemampuan untuk menjalankan perintah tersebut. Beda dengan kita, terkadang kita diperintahkan tetapi kita tidak ada kemampuan. Contoh misalnya, salah satu rukun Islam adalah haji misalnya. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan haji. Tetapi kalau malaikat, apapun yang Allah perintahkan, Allah berikan bekal kemampuan untuk melaksanakannya. Sehingga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan makhluk-makhluk yang ada di sisinya yaitu malaikat, la yastakbirun an ibadatihi, mereka tidak pernah sombong dari beribadah kepada Dia Ta'ala, wa la yastahsirun, ya, dan mereka tidak beristihsar. Yusabbihun, malaikat-malaikat itu adalah bertasbih kepada Allah al-lail wan nahar, ya, malam dan juga siang bertasbih kepada Allah. Wah, apakah mereka tidak capek? Tadi sudah diterangkan bahwasanya malaikat diberi kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga ayat tersebut ditutup oleh firman Allah, la yafturun, mereka tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan malaikat, kita harus juga mengimani wahum adadun katsir. Jumlah malaikat itu banyak, ya, banyak. Tidak ada yang mampu menghitungkan melainkan yang mampu menghitung malaikat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa karena saking banyaknya. Mana buktinya? Bahwasanya di dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi qissatil Mi'raj, di dalam kisah Mi'raj, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan, ya, kepada di atas langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-bait al-ma'mur fis sama. Rasulullah diangkat ke Baitul Ma'mur di langit, di atas langit. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfi malakin. Salat di dalamnya itu setiap hari sab'una alfa malakin, ya, 70.000 malaikat. Jadi setiap hari sholat di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Idza kharaju, kalau sudah selesai sholat mereka keluar, apa kata Rasulullah? Lam ya'udu, mereka tidak kembali, ya, tidak kembali lagi. Jadi sudah keluar, tidak sholat lagi di situ. Setiap hari 70.000, 70.000, 70.000, terus sudah berapa juta hari, berapa triliun hari yang sudah kita lalui. Bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat sudah ada. Berarti cuma mereka banyak, tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwasanya di dalam mengimani malaikat ada 4 hal yang harus kita ketahui kaitannya dengan beriman kepada malaikat. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-awwal al-iman biwujudihim. Ini penting. Yang pertama, kita mengimani wujud mereka. Mereka itu berwujud, punya fisik sekalipun tidak bisa kita lihat. Jadi salah, belum benar, keliru iman kita kepada malaikat manakala kita tidak mengimani, tidak mempercayai wujud malaikat. Mereka itu ada wujudnya, ya kan? Nanti akan kita terangkan lebih detailnya kembali. Yang kedua, al-iman biman alimna ismah minhum bismih. Kita imani malaikat-malaikat yang kita ketahui namanya di antara mereka. Jadi kalau kita ketahui namanya, kita imani namanya A, jangan diganti dengan yang lain. Seperti malaikat yang menurunkan wahyu dengan izin Allah, namanya malaikat Jibril. Ya, kita sebut dia itu sebagai malaikat Jibril. Ya, tidak boleh kita namai dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menamainya. Sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Contoh misalnya, ya, Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung yang Allah tugaskan menunggu gunung A. Ya, Malakul Bahr, ya, Allah tugaskan dia menunggu samudra. Ya sudah, malaikat gunung, malaikat laut, malaikat hutan, begitu secara umum. Ya, tetapi kalau ada namanya, Al-Quran atau Rasulnya tentukan atau jelaskan namanya adalah A, ya kita imani namanya itu. Ya,
Tidak boleh kita ganti. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seterusnya. Yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim. Kita mengimani ya sifat-sifat yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tentang sifat mereka. Jadi sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka kita imani. Ya tidak boleh kita ingkari. Seperti contohnya, malaikat itu punya apa? Sayap. Ya kita imani bahwasanya malaikat itu punya sayap. Contoh lagi misalnya malaikat itu bisa berubah menjadi makhluk yang lain, diantaranya berubah menjadi manusia dengan dalil hadisnya Jibril alaihissalam ketika berubah menjadi wujud orang lalu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang 3 hal, yaitu bertanya tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Kita imani, ya kan, sifat-sifat mereka. Malaikat Jibril punya 600 sayap, kita imani. Yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifat mereka, maka apa kita imani, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ya, di antara kandungan beriman kepada malaikat adalah kita mengimani tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Jadi tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka di antara malaikat-malaikat tersebut kita imani. Contoh malaikat Jibril, tugasnya adalah menurunkan wahyu, ya kita imani. Ya kan, siapa malaikat yang menurunkan wahyu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya, malaikat yang dengan izin Allah mengatur hujan, mengatur rezeki, ya kita imani, namanya malaikat apa? Mikail, dan seterusnya. Ya, tugas-tugas malaikat kita imani. Bahkan malaikat yang tidak kita ketahui namanya, tugasnya adalah beribadah kepada Allah, kita imani. Tidak ada malaikat melainkan pasti bertasbih, bertakbir, beribadah, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Jadi contohnya misalnya ya malaikat yang mencabut nyawa namanya siapa? Malakul maut, ya kita imani namanya malakul maut, malaikat kematian. Adapun nama-nama yang lain yang tidak ada dasarnya ya tidak kita imani. Tugasnya mencabutnya nyawa. Ya kan, kemudian malaikat Israfil, ya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, ya kita imani namanya malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ya, kemudian ya malaikat Jibril misalnya, tadi sudah kita terangkan tugasnya menurunkan wahyu dengan izin Allah, maka kita imani namanya malaikat Jibril, tugasnya menurunkan apa? Wahyu dan seterusnya. Sehingga kalau kita imani 4 hal tadi ya, kita itu imani kandungan keimanan kepada malaikat, ada 4 kandungan tadi kita laksanakan, yaitu yang pertama mengimani wujud mereka, yang kedua mengimani nama mereka yang kita ketahui namanya, kemudian kita imani sifat malaikat yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang keempat kita imani ya tugas malaikat atau di antara malaikat-malaikat tersebut yang diberi tugas khusus kita imani, dan secara umum adalah tugasnya beribadah kepada Allah kita imani. Hal itu akan membuahkan buah keimanan kepada malaikat. Di antaranya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, buah beriman kepada malaikat itu apa? Yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Ya, wa quwwatihi, mengimani keagungan Allah dan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala, wa sultanih, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna 'azamatal makhluq tadullu ala 'azamatil khaliq. Karena keagungan makhluk, malaikat beribadah tidak ada capeknya, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur tadi 70.000 malaikat, kalau udah masuk tidak bakal kembali, setiap hari berganti malaikat baru, Masya Allah, betapa agungnya malaikat, ya, betapa banyaknya malaikat. Itu semuanya menunjukkan keagungan pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengimani malaikat, maka kita akan tambah mengagungkan pencipta malaikat. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan mengimani malaikat kita akan bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi kita. Malaikat Mikail ditugaskan untuk dengan izin Allah menurunkan rezeki,
ya kan, manusia agar supaya mendapatkan hidayah, Allah tugaskan Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Bahkan setiap masing-masing dari kita ada 2 malaikat yang mengawal. Siapa itu? Raqibun Atid, menulis kebaikan dan dosa. Ya kan? Semua kita. Ya, itu menunjukkan kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah memperhatikan kita sehingga mengutus makhluk yang bernama malaikat untuk mengurusi kita. Yang ketiga, ya, kita akan cinta kepada para malaikat karena malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan berusaha untuk meniru mereka. Kita jauh yang namanya syaitan, ya. Kita berusaha untuk menjadi makhluk-makhluk yang mulia sebagaimana malaikat telah menjadi makhluk yang mulia. Nah, itu di antara buah beriman kepada malaikat. Sehingga di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dari manusia, maka Jibril menyeru, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril menyeru di di penduduk langit. Kemudian Jibril mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh." Sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit yaitu para malaikat mencintai dia. Tsumma yudau lahul qabul fil ard. Lalu diletakkan orang tersebut yang dicintai Allah, dicintai Jibril dan dicintai oleh para malaikat itu diterima. Ya, diterima di hati para manusia. Siapa itu? Buktinya siapa? Jelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai Allah, dicintai Jibril dan dicintai oleh semua malaikat, maka manusia menerima ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya keimanan kita kepada para malaikat ya benar, yaitu dengan mengimani 4 kandungan tersebut sehingga buah dari iman kepada malaikat ya bisa melekat pada diri kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.